Di Kota Gede, di sebelah selatan makam Raja-Raja Kota Gede, ada sebuah bangunan tua sederhana yang berdiri di tengah jalan. Kita mungkin akan bertanya-tanya, kok ada bangunan di tengah jalan seperti ini dan tidak dipindahkan? Tapi kita bakal lebih terkejut, kalau ternyata isi dari bangunan ini adalah sebuah batu hitam persegi. Bangunan apa ini? Cerita menarik dan kisah-kisah masa lalu di Jogja episode 7. Ternyata isi dari bangunan ini bukan sekedar batu hitam semata. Batu andesit yang berwarna hitam dan berbentuk persegi dengan ukuran 2 x 2 meter dengan ketebalan hampir 30 cm ini dipercaya merupakan singgasana Panembahan Senopati, raja pertama kerajaan Mataram Islam. Batu ini sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Watu Gilang. Batu ini dulunya dibawa dari hutan Lipuro yang saat ini dikenal dengan nama Kecamatan Bambang Lipuro di Kabupaten Bantul. Namun, ada versi lain juga yang mengatakan bahwa Watu Gilang ini adalah sebuah batuan alami yang sudah berada di tempat ini sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri. Batu ini dipakai oleh Panembahan Senopati sebagai singgasana karena tingginya yang berbeda dari tanah di sekitarnya, sehingga memudahkan para abdi raja untuk melakukan penghormatan atau sungkem. Konon, di batu ini pula lah, Danang Sutawijaya yang merupakan nama kecil dari Panembahan Senopati, mendapatkan wangsit melalui Lintang Johar. Wangsit ini merupakan semacam ilham dari Yang Maha Kuasa yang memberi petunjuk bahwa Danang Sutawijaya diperintah untuk menjadi seorang raja. Satu cerita yang masih menjadi tanda tanya akan kebenarannya, tapi terkenal mengenai Watu Gilang ini, adalah batu ini menjadi saksi peristiwa tragis terbunuhnya Ki Ageng Mangir. Cerita ini dimuat di website resmi pemerintah Kabupaten Bantul. Singkatnya, Ki Ageng Mangir Wanabaya merupakan musuh dari Panembahan Senopati yang berasal dari daerah Mangir yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Serandakan di Kabupaten Bantul. Ki Ageng Mangir menolak untuk tunduk kepada kerajaan Mataram Islam. Untuk menaklukkannya, Panembahan Senopati menggunakan strategi yang diusulkan oleh Ki Juru Martani, yaitu dengan mengirimkan putri Panembahan Senopati yaitu Putri Pembayun yang menyamar sebagai penari tayub untuk memikat hati Ki Ageng Mangir Wanabaya. Singkat cerita, setelah beberapa kali melihat kecantikan dan keelokan dari Putri Pembayun yang sedang menyamar itu, Ki Ageng Mangir Wanabaya akhirnya menikahi Putri Pembayun. Setelah beberapa lama, Putri Pembayun akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan anak dari Panembahan Senopati. Maka, senang atau tidak senang Ki Ageng Mangir Wanabaya harus menghadap mertuanya Panembahan Senopati, di mana selama ini sebelum menikah dengan Putri Pembayun, Ki Ageng Mangir Wanabaya tidak pernah melakukannya. Pada saat Ki Ageng Mangir Wanabaya menghadap dan sungkem kepada Panembahan Senopati inilah, kemudian beliau dibunuh oleh Panembahan Senopati dengan membenturkan Ki Ageng Mangir Wanabaya di singgasana Watu Gilang hingga meninggal dunia. Ki Ageng Mangir Wanabaya konon kemudian dimakamkan di makam Raja Mataram Kota Gede, dengan setengah bagian tubuhnya berada di dalam kompleks makam raja dan setengah bagian lainnya berada di luar. Hal ini menjadi simbolik bahwa Panembahan Senopati menganggap Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai menantu, namun juga sekaligus sebagai musuh. Well, kebenaran cerita ini sendiri masih dipertanyakan karena sebagian besar berasal dari cerita tutur. Terlepas dari hal ini, apakah teman-teman semua sudah pernah main ke Kota Gede untuk melihat napak tilas kerajaan Mataram Islam ini?